Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke video ke-12. Jadi kita akan bahas tentang masih di POM peminjaman ya. Jadi kita kembali ke project. Nah, di sini kita coba running seperti ini. Tentu file peminjaman seperti ini tampilan POM peminjaman buku yang dilakukan petugas perpustakaan. Tentu ketika ada siswa yang datang, diklik ini tombol new atau tombol tambah atau tombol baru ini, klik, kemudian ini kita sudah dijelaskan ini di mode pencarian siswa, bisa melalui kelasnya, bisa diketik melalui nama, bisa langsung dicari di sini. Nah, misalnya kita ambil satu, kemudian petugas perpustakaan menekan OK. Maka NISN, nama dan kelas peminjam ditampilkan di sini. Kemudian langsung tanggal pinjam itu diisi dengan tanggal hari ini. Tanggal harus kembali itu langsung diisi dengan tanggal hari ini ditambah 14 atau 2 minggu ya. Jadi ketentuannya kalau tidak salah di perpustakaan itu buku boleh dipinjam selama 2 minggu. Nah, yang dilakukan lagi oleh petugas perpustakaan adalah mengklik tombol yang ini, yang di sebelah ini. Ini ada tombol kecil di sini. Nanti kita tambahin tooltip text di sini. Jadi diklik begini, maka ditampilkan buku. Jadi ini semua buku. Jadi kalau di sini ada pilihan buku teks siswa saja, maka ditampilkan buku teks siswa ini. Tentu nanti kalau sudah diisi semua akan panjang ini ke bawah. Bisa di scroll ke bawah. Kalau itu terlalu jauh bisa dengan mencari bukunya. Tentu ini kalau harus dipilih buku di sini. Jadi kalau tidak ada buku dipilih, kita klik ini OK misalnya seperti ini, maka pilih buku yang akan dipinjam. Nah, ini seperti ini. Jadi petugas tidak melakukan kesalahan. Jadi diklik dulu bukunya, diklik seperti ini baru OK. Nah, nanti yang akan kita buat ini seperti ini, POM register buku ya. Karena buku itu misalnya buku pendidikan agama Islam kelas 10 itu ada 200 eksemplar, maka nomor registernya itu mulai dari 1 sampai 200 ya. 1 sampai 200. Nah, apabila misalnya contohnya di sini buku agama Islam nomor register 1 ada yang pinjam, itu kalau di OK ini ada ini ada teguran bahwa buku ini sudah ada yang pinjam, kira-kira begitu. Maka buku masuk di sini. Tentu yang dilakukan oleh petugas perpustakaan adalah melakukan menyimpan ini buku. Simpan seperti ini, yakin disimpan, ya. Maka buku di bulan September ini dia. Kira-kira begitu. Nah, kita tutup dulu ini. Nah, kita ada POM, jadi kita kasih nama register. Yang ini ya. Nah, ini tadi. Nah, contoh. Kita lihat skenario dulu. Nah. Jadi ada event, init ya. Jadi kita buka itu tadi POM kita buka ini ya. Kita tampilkan ini propertiesnya. Di sini ada event init. Jadi ketika inisialisasi ya, ketika pertama sekali dijalankan
ada list, ada script di sini, ada script. Scriptnya selengkapnya ini. Saya kasih besar supaya kelihatan. Nah, ini scriptnya. Select cbook. Jadi kita membuat kursor namanya cbook, This spinner 1, spinner low value sama dengan 1. Spinner low value itu maksudnya nilai paling rendah, ya. Saya buka dulu, ya. Saya kasih lihat ini. Simpan dulu ini, ya. Saya jalankan. Nilainya paling rendah 1, ya. Ya, oke. Oke. Seperti itu. Nilai paling rendah itu 1. Sekarang kita buktikan, ya. Kita kasih mati ini perintah. Kita kasih mati ini perintah. Oh, sorry. Kita matikan dulu. Kita klik dulu sini, ya. Data value 0. Oke, diulangi. Nah, jadi ditentukan bahwa nilai awal dari spinner ini, yang ini namanya spinner, ya. Yang ini namanya spinner. Jadi spinner 1 ini nilai awalnya 1. Kemudian di spinner 1 spinner high value. Ini namanya reserved wood, ya. Ini jadi bahasa yang dipahami oleh komputer ini, ya. Spinner high value, nilai tertingginya itu diisi dengan jumlah. Apa itu jumlah? Nah, kita lihat cbook, ya. Kita panggil cbook. Karena kita sudah bikin kursor cbook. Select cbook. Browse, ya. Nah, ini yang dimaksud ini, ya. Buku apa ini? Hatiku hanya untukmu selalu, ini cuma 5 eksemplar. Cuma 5 eksemplar bukunya, ya. Jadi hanya 1 sampai 5 tentunya registernya. Kalau buku yang di atas ini tentu registernya akan ada 1 sampai 200 karena jumlahnya 200. Nah, seperti itu, ya. Kita tes dulu, ya. Yes. Misalnya, nah, ini sudah tidak bisa ditambah lagi. Ini saya kalau klik 9 misalnya, kalau saya klik, sorry. Oke. Oh, sorry, sudah ada yang pinjam buku 2. Oke, jadi kalau saya, ini maksudnya, ya. Ini kan tanda, kalau diklik ini yang panah ke atas artinya ditambah. Kalau ke bawah ini dikurangi, ya. Jadi kalau saya klik 2, 3, 4, 5. Itu tadi jumlahnya kan 5. Begitu saya klik lagi tidak mau. Karena sudah ditentukan bahwa nilai tertingginya itu jumlah. Atau nilai tertingginya sama dengan 5. Karena cbook untuk buku baris kedua itu jumlahnya cuma 5. Kira-kira begitu. Nah, seperti itu. Kemudian di form register lagi ada event, ya. Ada lagi event namanya key press. Ini key press artinya ketika ada tombol ditekan. Key press, ya. Kita lihat listing programnya. Ini. If and key code sama dengan 27. 27 itu tombol escape, ya. Jadi saya kasih lihat ke Anda. Saya ke sini, saya klik ini help.
Saya klik in key, saya display in key code, in key. Saya ulangi, in key code, in key. Good. Nah, seperti ini ya. 27. Apa itu 27? Ketika tombolnya sendirian ya, alone ini, kita cari 27. 52. Nah, di sini. 2797. Jadi 27 itu apabila yang ditekan itu tombol escape. Ini 27 ya. Ini ESC, escape atau melarikan diri itu atau batal ya. Ini 27. Artinya library untuk tombol escape itu 27. Kalau tombol enter itu 13. Jadi masing-masing tombol itu di keyboard itu ada kodenya, ada library-nya ya, kira-kira begitu. Nah, di sini di event key press ini ketika orang menekan tombol yang kodenya 27 atau menekan tombol escape, maka tombolnya ya, variabel tombol diisi 2 dan ditutup ini formnya, artinya dianggap bahwa user tidak jadi melakukan aksi. Jadi kalau saya tekan ini tombol, jadi kalau Anda lihat ini tangan saya berada di tombol escape ini sekarang. Jadi begitu saya tekan maka form ditutup. Nah, kita jalankan dulu ya. Kita jalankan begini. File, peminjaman, begini. Dipilih siswa, oke. Baru klik pinjam. Diklik buku yang mau dipinjam, oke. Nah, ketika saya menekan escape, nah, tidak jadi. Kira-kira begitu maksudnya ya. Oke, kita lanjut. Oke, enggak apa-apa, bingung aja dulu. Key press ya. Nah, ini. Kemudian ada lagi event ketika tombol OK diklik. Ini tombol OK diklik ya. Ini tombol OK itu maksudnya yang ini ya. Kembali lagi ke form register, modify. Nah, tombol OK yang ini ya. Nah, jadi di tombol OK ini ada perintah ini. Jadi supaya kelihatan saya di sini tombol OK, jadi select 2. 2 itu buku ya. Select 2. Nah, saya buktikan apa itu select 2. Itu tabel buku, select 2. Begitu saya browse, maka ditampilkan ini buku. Ini deh. Pinjam, sorry. Ditampilkan tabel pinjam. Tampilkan tabel pinjam seperti ini. Ya, jadi select 2 itu artinya select pinjam. Nah, kemudian kita bikin variabel X register. This parent spinner 1 value. Jadi X register itu diisi dengan nilai yang ada di spinner 1. Nah, seperti ini tuh. Jadi kalau kita jalankan ini seperti ini, maka ini kalau saya oke, maka X register tadi diisi dengan 1. Kalau saya kasih begini 3, maka ketika saya menekan oke, maka X register diisi dengan 3. Ini.
X register isinya itu diisi dengan apa yang tertulis di spinner 1 ya. Baru kita bilang locate ya. Locate itu cari ya. Untuk yang ID bukunya sama dengan C-book. Jadi dicari di pinjam itu, dicari di tabel peminjaman, apakah ada kode buku seperti buku yang dipilih petugas perpustakaan. Dan ya, ada dua, ID buku dan nomor registernya sama dengan X register. Ya. Kira-kira begitu. Jadi saya simulasikan dulu ya. Saya browse lagi. Nah, sorry. Nomor buku. Ctrl W. Saya kembali select 2 ya. Select 2. Browse. Nah, dicari ini dipinjam. Adakah yang ini kan ID buku ini? Ini ID buku ini. Kemudian adakah yang ID-nya sama dengan yang dipilih bukunya, kemudian registernya. Seperti ini buku 1002. Buku 1002 berarti select buku ya, select buku. Terus 1002 ini 1002 itu buku yang ini. Hatiku hanya untukmu toh. Hatimu hanya untukmu. Ada 5 buku. Nah, saya kembali tadi ke select 2. Adakah ini contohnya ini di 1002 ini berarti buku Hatiku Hanya Untukmu ya. Kemudian yang sudah dipinjam itu nomor register 1. Jadi itu manakala orang meminjam buku Hatiku Hanya 1, nomor registernya 1, pasti ditegur sama aplikasi kita. Sudah ada yang pinjam ini buku. Nah, kira-kira begitu. Kita coba ya. Kita coba apakah ditegur tadi. Kita mulai, kita run baru file peminjaman. Kemudian kita klik siswa yang mau meminjam. Kita cari buku yang mau dipinjam ini ya, buku yang ini ya. Klik baru oke. Nah, ketika ini kan register 1 sudah ada yang pinjam tadi berdasarkan isi tabel ya. Kalau kita oke ini, ditegur. Buku Hatiku Hanya Untukmu dengan nomor register 1 sudah ada yang meminjam. Kira-kira begitu. Oke. Nah, jadi petugas tahu sudah ada yang pinjam. Kita coba kalau yang nomor register 2 atau buku kedua ya. Kita oke lagi. Oh, sudah ada yang pinjam juga. Buku register kedua. Sekarang kalau yang register 3. Nah, kalau yang register 3 belum ada yang pinjam. Nah, kira-kira begitu. Jadi kalau disimpan ini, maka tersimpan. Kira-kira seperti itu. Oke, ini video sudah 20 menit ya. Saya tadi mulai jadi bingung aja dulu. Ya, jadi selamat ini mudah-mudahan mulai minggu ini nanti khusus kelas 12 tuh tatap mukanya hari Jumat Sabtu ya. Jadi hari Senin sampai Kamis. Jadi kita tunggu itu jadwal ulang. Itu pembelajaran daring itu akan dibuat ulang itu rosternya. Jadi Senin Kamis kita tetap belajar ulang. Nah, kalau informatika nanti hari Jumat dan hari Sabtu itu
menjadi bahan review deh. Jadi tetap kita konsisten belajar daring. Saya selalu membuat video, saya selalu membuat kuis. Jadi pada saat hari Jumat, hari Sabtu, di situ kita evaluasi itu hasil pembelajaran kita itu yang 2 kali 1 minggu itu ya. Misalnya ini kalau ngabsen kok lambat misalnya, ini kalau ini kok enggak pernah ikut kuis, apa masalahnya, apa kira-kira situ, atau hal-hal yang Anda bingung itu ketika di video, itu bisa ditanyakan langsung ke saya ya, kira-kira seperti itu. Jadi supaya tidak panjang ini video, sampai di sini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.